Karena dalam teori psikologi politik, salah satu sumber stres di masyarakat itu adalah politik. Kebijakan politik. Sama kayak saya ke Sumbar gitu kan, presiden datang jam 4, berangkat dari Sumbar jam 4, saya pesawat jam 6. Di pesawat pejabat semua isinya, balik lagi mereka. Nggak stay di situ juga gitu. Jadi menurut saya, kalau situasi begini, udah satu komando. Yang lain tuh silent aja, kerja aja. Pertanyaannya komandonya siapa? Siapa yang harus memimpin? Ya presiden langsung, presiden. Ini penting, presiden langsung, makanya perlu berkantor di situ. Jadi saya kan nulis ya tulisan judul tentang kepemimpinan di era digital ya, dan kepemimpinan di situasi darurat. Memang pemimpin itu sekarang harus megang HP, nggak bisa. Kalau megang HP, itu kan istilahnya dia tidak mudah dibohongi, tidak mudah dikibuli, tidak mudah diprovokasi oleh orang yang membisi. Tapi dia bisa lihat langsung, kan ini di sini ramai nih, viral nih gitu kan. To the point aja. Halo Sobat Sindo, ketika bencana datang, kita tidak hanya bicara soal infrastruktur yang rusak atau rumah yang tertimbun lumpur, tapi kita juga harus bicara mengenai jiwa yang retak. Kita lihat para korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mereka itu hidup dalam survival mode. Tidak hanya merasa aneh kalau kita melihat ada beberapa yang akhirnya mengalami depresi. Bisakah pemulihan ini kita lakukan atau jangan-jangan butuh waktu yang cukup panjang? To the point aja. Kita berbincang dengan seorang psikolog, Dr. Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, terima kasih telah hadir di To the Point. Bang Iqbal kemarin sempat memantau ke Aceh ya, melihat kondisi di Aceh. Mungkin bisa Abang ceritakan dulu. Iya, saya sudah datang ke 3 wilayah yang saya punya sejarah khusus di 3 wilayah ini ya. Memang makanya saya sangat emosional sekali bicara tentang bencana di Sumatera ini. Saya lahir di Medan, besar di Medan, pernah sekolah di Aceh sebentar, dan orang tua saya dari Sumatera Barat. Dan saya sempat nyalon wali kota Padang kemarin. Oke. Jadi ini membuat emosional ketika melihat bencana ini. Dan memang yang namanya bencana, kalau di Sumatera itu memang kalau bukan hanya banjir, tapi juga ada longsornya. Sehingga akibatnya banyak rumah yang hilang. Ya. Jadi bukan hanya banjir, tapi banjir dan longsor. Ditambah lagi Sumatera Barat juga ada ancaman erupsi Gunung Merapi juga. Betul. Jadi ini komplit saya kira. Jadi kondisinya memang bagi mereka yang punya uang, mungkin mereka bisa ngungsi. Kayak orang Aceh Tamiang mungkin dia punya uang, dia pergi ke Medan atau ke Banda Aceh. Atau ke Langsa lah, lebih agak stabil. Tapi bagi mereka yang nggak punya uang, ini yang paling berat kondisinya Bang di sana. Jadi mereka ya yang pekerjaannya hilang ya. Kalau dia dulu awalnya ngojek atau tukang beca, becanya hilang. Kalau dia kayak saya di Langkat itu ketemu peternak, 60 ekor kambingnya hilang. Atau ada yang dia peternak susu kambing gitu ya. Dia seperti kehilangan anak yang dia biasa perah tiap hari gitu ya. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah ini memang ini memerlukan bukan hanya sembako, tapi memerlukan dukungan profesional untuk bisa mereka bangkit dan pulih. Nah, dukungan profesional untuk mereka bangkit dan pulih. Kalau dalam kondisi sekarang yang ya kita lihat ada beberapa daerah yang menyatakan tanggap daruratnya diperpanjang. Ya. Tentu saja mereka masih hidup dalam kondisi survival mode. Betul. Nah, ini kan ada rasa secara psikologis, rasa ketakutan, rasa ketidaknyamanan. Bahkan dengan kondisi rumah yang belum selesai diperbaiki, masih banyak lumpur, lereng bukit pun masih banyak gundul gitu ya, yang bekas longsor. Tentu saja begitu ada hujan sedikit saja kan ada rasa ketakutan. Betul, itu makanya mereka-mereka yang sudah mengalami ini akan mengalami apa yang disebut dengan post traumatic syndrome disorder. Bisa lebih sebulan ya, bisa dengan sulit tidur, mereka sulit konsentrasi, kehilangan mood ya, kehilangan nafsu makan atau juga kehilangan konsentrasi. Yang ini juga tentu saja tergantung resilience setiap orang. Ada orang yang kuat dia, ya. Apalagi masyarakat Aceh dia pernah kena tsunami. Tapi dulu itu yang kena banyak masyarakat pinggir pantai. Masyarakat gunung belum kena waktu itu. Nah sekarang gunung yang kena. Ya.
Jadi ini memang memerlukan kerja keras dari semua pihak ya. Saya melihat di sini pemerintah, saya lihat di lapangan banyak ya, TNI Polri khususnya yang mereka berhari-hari mungkin nggak ketemu keluarga juga ya. Relawan juga banyak ya. Mereka juga berkorban, bertaruh nyawa, meninggalkan pekerjaan, mungkin meninggalkan kesibukannya, profesinya, dan masyarakat umum juga banyak yang dia mungkin berada di sekitar situ. Dan ini memang memerlukan kerjasama, kolaborasi. Karena lagi-lagi kita lihat sekarang memang netizen ini nggak bisa dihalangi karena mereka punya channel sendiri. Jadi apa-apa yang di lapangan ya memang benar adanya, tetapi juga ada juga banyak yang positif, yang banyak dilakukan oleh semua relawan, pemerintah, termasuk juga para organisasi sosial kemasyarakatan. Bang, itu kan banyak orang bilang pemerintah lambat dalam penanganan awal ketika bencana itu terjadi. Nah, waktu Bang Iqbal ke sana, itu memang ada faktanya seperti itu atau gimana? Ya, kalau saya lihat di Sumbar, ya memang itu cepat. Ya, Sumbar itu tergolong cepat karena sinyalnya nggak hilang, listriknya nggak mati dia. Dan wilayah yang terkena juga dekat dari akses bandara ya. Kayak Padang Pariaman, Agam, itu jaraknya 1-2 jam aja tuh. Kota Padang, ya, Solo, ya. Kemudian kalau Sumatera Utara itu yang berat tuh di Sibolga, ya. Sampai kan wali kotanya hilang beberapa hari. Artinya terjadi kekosongan pemimpin di situ. Ya. Kemudian di Aceh juga akses yang putus, jembatan-jembatan putus. Ya, makanya saya lihat setiap daerah tuh beda-beda. Memang pemicunya saya lihat statement. Nah, ini penting ini, statement kepala BNPB waktu itu yang mengatakan bahwa hanya ramai di media sosial dan dia sudah minta maaf ya. Jadi memang kalau dalam dunia sosial ini atau media sosial ada pepatahnya, tak ada asap kalau tak ada api, itu aja. Jadi ya itu harus dievaluasi juga. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau pemerintah lambat, tapi ada statement yang membuat orang akhirnya ngecek langsung gitu. Akhirnya berteriak gitu. Seandainya nggak ada statement itu, saya kira juga tidak sekeras itu reaksi netizen. Karena ketika tsunami, kayaknya hampir semua orang itu, baik relawan, masyarakat, semua tuh jadi satu untuk membantu. Kalau ini kayak ada perlawanan gitu. Ya itu tadi, karena ada denial di awal tadi, di awal aja. Tapi sekarang saya kira saya sudah melihat langsung ketika ke Tamiang ya. Memang TNI Polri khususnya, karena kan saya lihat mobil polisi aja tuh udah kebalik-balik tuh, udah di depan Polres itu udah berserakan, udah nggak tahu lagi, petugas udah nggak ada gitu ya. Dan memang sudah lihat BKU dari TNI ya, teman-teman Zeni ya, yang sudah terlihat juga BNPB sudah masuk, tetapi lagi-lagi memang saya melihat yang diinginkan masyarakat kan tadi, yang digerakkan tuh harus ditampilkan. Ya. Misalnya apel siaga ya, bencana ya, lalu dilepas, itu masyarakat pengen ada itu tuh supaya ini benar-benar cepat gitu. Walaupun sebenarnya ya itu kan tergantung media masing-masing. Memang kalau saya lihat, kalau kita boleh kasih masukan, memang humas media pemerintah itu followernya nggak banyak. Nah, ini mungkin perlu dilatih lah gimana caranya supaya view-nya tinggi gitu ya. Dan membangun narasinya juga. Membangun narasinya bagus. Ini kan masukan buat dari kita supaya juga nggak kalah juga sama netizen. Cuman memang lagi-lagi kita nggak bisa menghalangi juga netizen yang datang menyampaikan fakta gitu. Dan itu juga seperti pemerintah kan mengatakan ya mana ditunjukkan ini di sini di sini. Ya, tetapi lagi-lagi ini memang menurut saya ini masalah komunikasi aja, Bang. Kalau misalnya Pak Teddy bisa ngajak ngopi-ngopi relawan, enak juga itu kan. Panggil Irwandi, panggil Denny Sulaiman yang sudah ke lapangan, Hari Untung. Ayo Bang, kita ngopi bareng-bareng nih hari apa masukan. Dan enak bisa tuh mengumpulkan informasi apa yang fakta-fakta yang ditemukan ya? oleh relawan ini. Betul. Ini kan karena kurang ngopi aja istilahnya. Kurang ngopi. Kurang ngopi ya. Kalau ngopi-ngopi enak. Karena saya sendiri sebagai influencer juga melihat memang dahsyat. Kalau kita punya konten itu dahsyat. Kita seperti punya channel sendiri. Ya. Saya punya follower Instagram 200.000 misalnya kan. Itu saya merasa ya memang ada terjadi star syndrome juga kadang-kadang gitu kan. Wah, saya punya TV sendiri nih gitu kan. Tapi lagi-lagi sesungguhnya itu semu juga gitu loh. Kalau kita tidak menarasikannya itu tidak sesuai fakta atau provokatif. Nah, itu juga
sangat mudah tuh star syndrome tadi ya. Ya. Wah, ini dia merasa 1 juta follower nih. Kan udah banyak kasus juga. Ternyata ada beberapa orang yang followernya tinggi juga kerjanya meras orang juga ada juga Betul. gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi memang ini dunia baru di netizen kita. Bagaimana viral, punya follower, bisa berbisnis dengan yang dia punya, tetapi lagi-lagi tidak ada sertifikasi. Kalau wartawan kan ada sertifikasi, gimana memberitakan berita, gimana cara menyampaikan narasi. Sekarang emak-emak tuh follower aja, viral aja kan. Ada artis yang menghina, orang Aceh itu nggak berterima kasih gitu kan. Itu kan jadi rame lagi tuh. Iya, betul. Jadi seolah-olah nih kayak dibenturkan lagi nih. Harusnya nggak ada. Yang ibaratnya ada yang nyerang, yang satu udah ngademin lah. Ya, jangan ditambah lagi narasi saling serang. Akhirnya kan jadi bendera Aceh Merdeka jadi berkibar lagi jadinya kan. Betul. Jadi ngeri juga kita gitu loh.